Menteri Pertahanan Swedia, Peter Hultqvist, mengatakan kemampuan pertahanan kawasan Nordik akan diperkuat jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO. Hal ini memungkinkan perencanaan pertahanan bersama dalam kerangka NATO. Jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO, akan ada efek bahwa kami menggunakan kekuatan dan keunggulan satu sama lain, dan sepenuhnya saling melengkapi dan juga melaksanakan perencanaan operasional, kata Hultqvist kepada radio Swedia. Jika demikian, efeknya adalah kita menjadi lebih kuat bersama. Ini adalah sesuatu yang bisa terjadi jika kita memilih untuk bergabung dengan NATO, ujar Hultqvist menambahkan. Hultqvist sudah lama skeptis terhadap rencana keanggotaan Swedia di NATO. Namun dia menolak mengatakan sikapnya saat ini Swedia sudah memiliki perjanjian pertahanan dengan negara-negara Nordik. Partai Sosial Demokrat yang berkuasa pada 15 Mei akan memutuskan apakah Swedia akan bergabung dalam keanggotaan NATO. Invasi Rusia ke Ukraina telah memicu pemikiran ulang kebijakan keamanan di Swedia dan Finlandia. Presiden Finlandia, Sauli Niinisto, mengumumkan dukungannya untuk mengajukan aplikasi keanggotaan NATO. Keputusan apa yang akan diambil belum diputuskan hari ini. Pesan kami adalah bahwa pada 15 Mei akan ada keputusan bagi pimpinan partai untuk mengambil posisi, kata Sekretaris Partai Sosial Demokrat Tobias Baudin kepada Radio Layanan Publik Swedia SR. Sosial Demokrat merupakan partai terbesar di Swedia selama 100 tahun terakhir. Partai tersebut telah mengadakan 3 pertemuan secara virtual digital untuk berdialog tentang keanggotaan NATO, menjelang keputusan akhir oleh kepemimpinan partai pada akhir pekan. Sementara itu, parlemen mengatakan tinjauan paralel semua pihak tentang kebijakan keamanan yang akan dilaporkan pada 13 Mei. Saya ingin itu di atas meja sebelum saya membuat keputusan, kata Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dalam debat tentang NATO di televisi Swedia pada Ahad 8 Mei. Permohonan resmi untuk bergabung dengan NATO dapat dilakukan dalam pertemuan puncak yang digelar pada Juni di Madrid. Meskipun Swedia dan Finlandia mendapatkan persetujuan dari 30 anggota NATO, proses keanggotaan dapat memakan waktu hingga 1 tahun, dan blok militer telah lama menjadi landasan kebijakan bagi Swedia. Sementara dukungan untuk keanggotaan NATO telah meningkat tajam, sebagian besar jajak pendapat dalam beberapa bulan terakhir telah menunjukkan mayoritas yang mendukung keanggotaan Swedia di NATO. Namun banyak juga masyarakat. Permohonan resmi untuk bergabung dengan NATO dapat dilakukan dalam pertemuan puncak yang digelar pada Juni di Madrid, meskipun Swedia dan Finlandia mendapatkan persetujuan dari 30 anggota. Proses keanggotaan dapat memakan waktu hingga 1 tahun, dan blok militer telah lama menjadi landasan kebijakan bagi Swedia. Sementara dukungan untuk keanggotaan NATO telah meningkat tajam. Sebagian besar jajak pendapat dalam beberapa bulan terakhir telah menunjukkan mayoritas yang mendukung keanggotaan Swedia di NATO. Namun banyak juga masyarakat yang masih tetap tidak pasti dengan keanggotaan tersebut. Ajukan ancaman Rusia, Finlandia selangkah lagi gabung NATO. Pemerintah Finlandia bakal segera memutuskan apakah akan bergabung ke aliansi pertahanan NATO pada pekan ini. Hal ini dilakukan bila pembicaraan mengenai keanggotaan NATO sudah dapat dimatangkan oleh parlemen negara itu. Menteri Luar Negeri Finlandia Pekka Haavisto mengatakan sejauh ini pihaknya mengaku siap untuk mengirimkan aplikasinya bila parlemen dapat mematangkan keputusan ini. Ia menyebut proses pendaftaran keanggotaan mungkin akan terjadi pada Senin depan. Setelah menyelesaikan beberapa langkah lagi, Finlandia akan siap untuk mengirim aplikasinya untuk bergabung dengan aliansi militer NATO. Kata Pekka dikutip CNBC International Selasa 11 Mei 2022. Sejauh ini parlemen negara itu telah menunjukkan tendensinya untuk bergabung ke NATO dalam laporan Al Jazeera. Komisi Pertahanan Parlemen Finlandia telah memberikan rekomendasi agar negeri suami itu segera bergabung ke aliansi pertahanan pimpinan Amerika Serikat. Ketika semua partai politik kami siap dan yang terbaru, Sosial Demokrat pada hari Sabtu, maka kami siap untuk maju sebagai pemerintah. Kemudian diskusi ini tentu saja tentang keanggotaan NATO akan datang ke parlemen mungkin mulai Senin depan. Tapi setelah itu kami siap mengirimkan lamaran, tambah Pekka. Negara Nordik yang berbatasan dengan Rusia itu telah mempertimbangkan untuk bergabung dengan aliansi tersebut setelah serangan Moskow ke Ukraina. Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin sebelumnya mengatakan serangan itu mengubah situasi kebijakan keamanan sedemikian rupa, sehingga tidak ada jalan untuk kembali seperti semula. Selain Finlandia, Swedia juga sedang menunjukkan niat serupa. Pekka menyebut Helsinki sangat berharap bahwa dua negara Skandinavia itu dapat bergabung bersama-sama ke NATO. Saya sangat mendukung kami Finlandia dan Swedia bergabung bersama dan sekarang sepertinya kami memiliki proses paralel yang dapat berakhir dengan cara yang sama, ujar Pekka. Sebelumnya rencana dua negara itu untuk bergabung dengan NATO mendapat sorotan tajam dari Rusia yang tengah bersitegang dengan aliansi tersebut. Moskow bahkan mewanti-wanti bahwa bergabungnya dua negara tersebut ke NATO akan memicu konflik baru di Eropa. Saat Presiden Vladimir Putin di Moskow mengumumkan kemenangan, tentara Rusia justru bergelimpangan menjadi mayat di sejumlah tempat Ukraina. Wartawan The Sun melihat langsung bagaimana jasad tentara Rusia dibaringkan di kuburan dangkal
karena pasukan Kremlin tidak mau membawa rekannya yang meninggal. Kondisi yang lebih mengerikan lagi, sejumlah mayat tentara Rusia dibiarkan begitu saja hingga membusuk. Sebagian diantaranya menjadi makanan anjing liar. Tak jauh dari mayat mereka terdapat kendaraan perang yang hancur. Selain tank bebek duduk yang sudah berkarat, terlihat juga peluncur roket dan truk militer yang menjadi barang rengsak. Kekuatan perang Rusia itu hancur meledak terkena rudal Javelin. Ada sisa-sisa dari selongsong rudal buatan Amerika Serikat itu. Desak melihat wajah asli angkatan bersenjata Rusia gigit telanjang dan mata kosong dari mayat yang membusuk di pinggir jalan dan tank dan truk yang terbakar habis diledakkan oleh angkatan bersenjata Ukraina. Ukraina mengklaim 25.000 tentara Rusia telah kehilangan nyawa. Mereka dalam konflik lebih dari 2 kali lipat jumlah yang ambil bagian dalam parade kosong Moskow. Vladimir Putin mengakui kerugian Rusia ketika dia berkata hilangnya setiap prajurit dan perwira adalah tragedi bagi kami. Tetapi Kremlin menolak untuk mengakui berapa banyak tentara yang tewas. Mereka pun tetap mengklaim telah meraih kemenangan. Inggris menyebutkan jumlah tentara Rusia yang tewas sekitar 15.000 bulan lalu saat Putin mengumumkan serangan gelombang kedua yang ditakuti di Donbas. 2 tentara Rusia tergeletak tewas di ambang dekat sisa-sisa rudal Javelin AS yang mungkin digunakan untuk menyergap mereka. 11 mayat Rusia lainnya telah dibaringkan di kuburan yang dangkal tetapi masih ditemukan kemarin. Produsen senjata Amerika siap menambah produksi rudal anti-tank untuk bantu Ukraina. Dukungan Amerika kepada Ukraina di tengah konflik negara tersebut melawan Rusia kian terbuka. Terbaru produsen senjata asal AS Lockheed Martin berencana untuk melipat gandakan produksi rudal Javelin. Jenis rudal anti-tank yang telah membantu Ukraina menahan gempuran invasi Rusia selama 2 bulan terakhir. CEO Lockheed Martin, James Stigler, pada hari Minggu 8 Mei mengatakan bahwa perusahaannya menargetkan untuk meningkatkan produksi ke angka 4.000 unit per tahun dari 2.100 per tahun yang berlaku saat ini. Dilansir dari Reuters, penerapan peningkatan produksi ini akan memakan waktu selama beberapa tahun. Kami dapat mulai meningkatkan tensinya sekarang dan meningkatkan produksi segera. Perusahaan akan mengantisipasi peningkatan permintaan untuk sistem ini dalam jumlah yang cukup besar, kata Stigler dalam wawancaranya dengan CBS News. Pekan lalu, Presiden AS Joe Biden berkunjung ke fasilitas produksi senjata Lockheed Martin di Alabama. Di fasilitas ini, Lockheed Martin bekerja sama dengan produsen senjata ternama lainnya, Raytheon Technologies. Kunjungan Biden itu dilakukan ketika dirinya sedang menekan Kongres untuk menyetujui paket bantuan militer ke Ukraina senilai US$33 miliar. AS telah mengirimkan senjata ke Ukraina dengan nilai mencapai US$3,4 miliar sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari lalu. Beberapa jenis persenjataan yang paling banyak dikirim adalah rudal Javelin, howitzer, sistem anti-pesawat Stinger, amunisi, serta pelindung tubuh. Pecahnya perang di Ukraina pun mulai mendorong banyak negara untuk semakin meningkatkan kemampuan pertahanannya. Kini Thailand bertekad untuk menyiapkan produksi besar untuk banyak perangkat. Kami berencana untuk jangka panjang dan tidak terbatas pada Javelin. Kami memperkirakan akan melihat peningkatan permintaan di luar perang Ukraina karena ancaman dari Rusia dan China, ungkapnya. Bulan lalu, Thailand mengatakan bahwa perusahaannya kini menerima banyak permintaan untuk terminal High Altitude, Area Defense, dan Patriot Advanced Capability dari seluruh dunia. Thailand menyebut bahwa serangan rudal Rusia ke rumah sakit dan fasilitas publik lainnya di Ukraina telah membuka mata Badan Pertahanan Negara di seluruh dunia. Kehebatan rudal Javelin, simbol perlawanan Ukraina hadapi invasi Rusia. Foto-foto pasukan Ukraina membawa peluncur rudal Javelin di pundak mereka menyebar ke seluruh dunia. Senjata anti-tank yang mampu menembus armor paling canggih dan sangat berguna dalam perang gerilya ini menjadi simbol perlawanan Ukraina terhadap invasi Rusia. Negara-negara barat yang ingin mendukung Ukraina secara militer tanpa terlibat konflik langsung dengan Rusia secara besar-besaran meningkatkan pengiriman senjata ke tentara Ukraina sejak Moskwa melancarkan invasi pada 24 Februari. Menurut seorang pejabat senior AS, Ukraina telah menerima sekitar 17.000 senjata anti-tank dari berbagai negara barat.